Selamat siang Bapak Ibu semua, saudara semua. Senang sekali kembali kita berkumpul, bertemu untuk membahas topik selanjutnya, yaitu pada sesi ini kita akan membahas bagaimana hubungan pola makan dengan diabetes. Diabetes ini memang juga merupakan sebuah penyakit yang sangat banyak sekali kasusnya dan juga penderitanya. Bahkan dia bisa menimbulkan ya penyakit-penyakit yang lain seperti kerusakan pada pembuluh darah, kemudian juga bisa pada mata, kemudian pada ginjal ya, dan juga bisa menaikkan kolesterol dan segala macam. Nah, justru di sini menariknya bahwa karena pola makan berbasis nabati banyak mempunyai kelebihan dalam zat-zat tertentu yang bisa membantu. Contohnya salah satunya adalah serat ya. Nah, serat itu kan kita tahu hanya ada di nabati. Jadi hewani tidak mengandung serat ya kan. Daging tidak ada serat ya. Ikan, seafood nggak ada serat, ayam dan unggas yang lain juga nggak ada serat. Lalu telur dan produk olahannya juga nggak ada serat. Begitu juga dengan susu dan produk olahannya juga tidak mengandung serat. Tapi serat itu justru ada dan bahkan banyak terdapat di dalam nabati, sebut saja mulai dari sayur-sayuran yang kita semua tahu ya, kemudian buah-buahan, lalu apalagi kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, jamur-jamuran ya. Nah ini semua mengandung serat. Dan serat itu kita tahu kan ada dua jenis ya. Ada yang disebut larut dan tidak larut, jadi soluble fiber dan insoluble fiber. Nah, terutama yang soluble fiber terutama ini yang menarik yang bisa banyak membantu ya. Kalau yang insoluble biasanya kita lebih tahu lebih membantu kepada tidak konstipasi atau melancarkan BAB. Makanya penerapannya di dalam pola makan kita juga penting ya. Jadi makanya selalu kenapa dianjurkan makanlah seutuh mungkin, jadi sealamiah mungkin dan senabati mungkin. Jadi itu beberapa panduan yang selalu kita sampaikan, termasuk juga di dalam pola makan berbasis nabati. Jadi kalau umpamanya pola makannya sudah nabati, tapi juga banyak makanan-makanan nabati yang diolah maksud saya, bahkan cenderung yang kita sebut fast food atau junk food ya, bahkan itu juga tidak terlalu mengandung gizi yang cukup ya untuk kesehatan kita, baik untuk pertumbuhan, pemenuhan gizi maupun untuk preventif terhadap penyakit. Sehingga memang yang sangat dianjurkan bukanlah makanan nabati yang junk food ya atau fast food, tapi adalah makanan nabati yang memang sealamiah mungkin dan seutuh mungkin, kita sebut whole food ya. Jadi itu penting sekali karena di whole food itu zat gizi masih utuh, tidak banyak yang rusak karena proses pengolahan makanan ya. Sebut saja kadar seratnya, vitaminnya, kemudian mineralnya ya. Jadi itu yang sangat kita anjurkan. Nah, dalam kaitan ini antara pola makan terutama diet nabati dengan risiko kejadian diabetes, itu juga ada satu jurnal yang menarik ya, walaupun sebenarnya banyak sekali penelitiannya, tetapi kita ambil salah jurnal di sini yaitu yang dipublish di Journal of Public Health Nutrition tahun 2012. Nah, di sini dikatakan risiko untuk diabetes diambil dari berbagai jenis pola makan. Pertama tentu seperti halnya pada pembahasan risiko hipertensi, di sini kelompok pertama sebagai kelompok kontrol yaitu non-vegetarian, yang kita sebut kelompok kontrol dengan risiko yang kita sebut 1 biasanya. Kemudian ada lagi semi-vegetarian. Semi-vegetarian di sini artinya dia tidak setiap hari konsumsi nabati, susu dan telur, tapi dia kadang-kadang gitu ya, makanya disebut semi. Itu saja sudah cukup signifikan untuk menurunkan risiko diabetes dalam kaitan ini itu sekitar 0,72. Artinya terhadap kelompok kontrol yang nilainya 1, yang di sini 0,72 ya. Lalu untuk lacto-ovo vegetarian, jadi artinya kelompok vegetarian yang sebetulnya masih konsumsi susu dan telur termasuk produk olahannya. Ya, sekali lagi lacto itu adalah susu, ovo itu artinya telur. Nah, dengan konsumsi lacto-ovo itu juga lebih menurun lagi menjadi 0,39. Dan di antara semi-vegetarian dan lacto-ovo ini di dalam kajian jurnal ini masih ada satu kelompok pola makan yang juga cukup ngetren di masyarakat, itu yang kita sebut pesco-vegetarian. Walaupun secara definisi ini tidak termasuk vegetarian, tapi karena cukup banyak diikutin ya, dan biasanya juga disebut vegetarian, walaupun secara definisi tidak. Karena definisi vegetarian itu artinya tidak konsumsi hewani. Tetapi kelompok lacto-ovo itu masih konsumsi susu telur. Tapi yang jelas ikan tidak termasuk vegetarian. Cuma di sini disebut pesco vegetarian artinya adalah
kelompok pola makan yang sebetulnya tidak konsumsi daging lagi, daging merah lah kita sebut ya, tapi mereka masih konsumsi ikan gitu. Nah, makanya disebut pesco vegetarian. Nah, untuk pesco saja sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang tadinya dari semi vegetarian, yang mungkin dalam metodologinya kita sering sebut odd ratio gitu ya, OR-nya. Jadi kalau di non vegetarian itu kelompok kontrolnya 1, OR-nya, odd ratio-nya, maka di semi vegetarian turun ke 0,72 ya. Kemudian yang pesco vegetarian bisa turun sampai 0,49, ya cukup signifikan kan. Kemudian yang lacto-ovo vegetarian justru nggak terlalu banyak berbeda dengan yang pesco. Jadi konsumsi susu telur itu hanya mengalami penurunan sedikit saja untuk resiko diabetes dibandingkan pesco vegetarian, yaitu turun ke 0,39, jadi hanya beda 0,1. Tetapi pada kelompok yang berbasis nabati, artinya konsumsi yang berbasis nabati, itu turun cukup drastis ke 0,22. Jadi kalau kita lihat risikonya bisa turun hampir 5 kali lipat ya dibanding kelompok kontrol. Pada kelompok vegan, kelompok diet nabati, resiko untuk menderita diabetes itu hanya sekitar 1/5, ya 0,22 ya. Jadi antara 1/4 sampai 1/5 risikonya daripada kelompok kontrol atau risiko menderita diabetes. Dan ini dengan p-value yang sangat signifikan 0,0001 ya. Biasanya untuk penelitian kesehatan masyarakat atau public health kita menggunakan p-value di bawah 0,05 itu sudah dianggap sebagai penelitian yang signifikan atau artinya hubungannya bermakna lah gitu ya. Dan ini cukup signifikan banget sampai 0,0001. Dan faktor kedua yang ada di dalam makanan nabati bukan saja faktor seratnya tadi yang tidak dimiliki oleh makanan hewani, karena serat berfungsi ya untuk bisa mengontrol gula darah sehingga risiko untuk menderita diabetes juga menurun atau paling tidak terkontrol. Nah, begitu juga dengan faktor lain. Kita tahu secara langsung kolesterol ataupun lemak jenuh ataupun lemak trans memang tidak berpengaruh langsung kepada gula darah ataupun risiko diabetes, tetapi lemak trans dan lemak jenuh yang kita sebut saturated fat atau trans fat itu memang menjadi bahan ataupun menjadi material untuk terjadinya pembentukan kolesterol dalam tubuh, yaitu di organ hati atau liver. Nah, secara langsung memang tidak ada hubungan antara lemak jenuh dengan lemak trans terhadap risiko diabetes, tetapi mereka bisa menjadi faktor risiko menaikkan kadar kolesterol atau pembentukan kolesterol dalam tubuh. Dan kolesterol kita tahu dia memang bisa berpengaruh menjadi faktor yang bisa mempengaruhi resistensi insulin. Sehingga apa yang terjadi adalah secara tidak langsung lemak jenuh dan lemak trans yang memang tidak ada ya ataupun sedikit sekali lemak jenuh di dalam makanan nabati, dan itu biasanya memang lebih banyak di dalam makanan hewani, dan ini menjadi plus point ya, keuntungan benefit daripada makanan nabati karena rendah kolesterol, bukan rendah kolesterol, sama sekali nggak ada kolesterol kalau di nabati, tapi rendah lemak jenuh, dan kalau dia tidak diproses dengan penggorengan suhu tinggi, dia juga tidak akan menjadi lemak trans seperti pada hewan. Beberapa jenis hewan memama biak, walaupun tidak diproses, tidak dimasak pun sudah mengalami atau mengandung lemak trans. Apalagi kalau diproses, dimasak pada suhu tinggi seperti minyak gitu ya. Kalau dipanaskan suhu tinggi dia akan berubah jadi lemak trans. Atau lemak-lemak tidak jenuh yang pada tumbuhan juga, kalau dipanaskan atau mengalami yang kita sebut hidrogenasi, dia juga akan menjadi lemak trans. Tapi kalau lemak-lemak tidak jenuh yang di nabati tadi yang menjadi mayoritas lemak di dalam nabati, kalau tidak dipanaskan atau tidak mengalami hidrogenasi, dia tetap aman karena dalam bentuk lemak tidak jenuh malah bisa berpotensi menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Jadi karena si lemak jenuh dan lemak trans itu bisa menaikkan kadar kolesterol tubuh, dan kolesterol sendiri bisa berpengaruh terhadap resistensi insulin, sehingga dengan demikian juga secara tidak langsung kadar makanan nabati yang rendah lemak jenuh dan tidak mengandung lemak trans kalau tidak diproses pada suhu tinggi bisa punya benefit keuntungan untuk mencegah juga atau menurunkan resiko diabetes. Kira-kira begitu cerita singkat tentang hubungan pola makan diet nabati dengan risiko diabetes. Dan tentunya ini adalah penelitian pada diabetes tipe 2 yang kita tahu
walaupun tubuh ataupun organ pankreasnya masih mampu menghasilkan insulin, tapi tentunya insulinnya tidak secara efisien digunakan oleh tubuh. Tetapi berbeda dengan yang diabetes tipe 1 yang memang pankreas sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Mungkin dengan berbagai faktor, bisa salah satunya infeksi atau turunan. Jadi saya kira itu pembahasan kita pada sesi kali ini tentang hubungan antara diet nabati dengan risiko terjadinya diabetes. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.